Mbak, Bos Song sudah angkat gelas lama. Kamu nggak mau ngikutin? Minum aja, minum. Lianer, selama ini, aku selalu bermimpi kita jadi suami istri. Cium, cium. Sulang. Ini yang kamu bilang urusan bisnis. Bukan. Sulang. Dengar dulu, bukan seperti yang kamu pikir. Aku mikir apa? Kamu kayaknya senang banget minum bareng dia. Aku cuma nggak mau dia merasa canggung. Sulang, kamu mau apa? Dia nggak tahu kamu sudah menikah. Atau kamu sendiri yang lupa. Sudah aku bilang, hari ini cuma untuk pekerjaan Ivan. Pekerjaan apa, sampai kamu sebagai ibu harus temani Song yang minum dan tersenyum. Kamu ngomong gitu nggak punya hati ya? Urusan Ivan. Kalau bukan Song Yang, siapa lagi? Selain Song Yang, siapa lagi yang bisa bikin hidupku lebih baik? Maksud kamu, hanya Song yang bisa bikin hidupmu lebih baik. Benar, hanya Song Yang. Kok belum dikirim juga? Mau kerja nggak sih? Aku nggak mau kerja lagi. Siapa mau kerja silakan. Coba kamu lihat sendiri. Kamu bahkan tidak bisa mempertahankan pekerjaanmu sendiri. Apakah aku harus mengandalkanmu? Sulang, aku tidak bisa mengandalkanmu. Apa yang kamu katakan? Aku bilang aku tidak bisa mengandalkanmu. Baiklah kalau kamu merasa tidak bisa mengandalkan aku. Maka carilah Song Yang. Tapi aku harap kamu tidak menyesal. Sulang, aku sudah bilang. Hari ini adalah untuk urusan Ivan. Kalau kamu masih terus membuat keributan, kita hanya bisa bercerai. Apapun yang terjadi asalkan bertemu Song Yang selalu saja salahku. Dan perkataanku tidak kamu percayai. Ternyata pemikiran kita sudah dari awal berlawanan arah. Chen Lian, kalau begitu, mungkin aku yang harus melepaskan 20 tahun keinginan sepihak ini. Apa ada sesuatu yang terjadi? Tidak apa mungkin. Eropa lebih cocok untukku. Jangan-jangan aku menunggu kemungkinan itu. Sudah tidak bercanda lagi kalau kamu setuju. Mari kita ikuti tradisi Eropa, mengadakan pesta penyambutan untukmu. Besok malam bagaimana? Kamu yang putuskan saja. Nanti jangan lupa bawa pasangan dansamu. Atau aku juga bisa jadi pasangan dansamu. Aku hanya setuju untuk kembali bekerja di Eropa. Setelah sampai di Eropa, masih takut tidak bisa memenangkanmu. Sama siapa minum sampai begini? Ayo duduk. Tahukah kamu pria mabuk paling tidak berguna? Cepat katakan ada apa? Besok malam ada pesta dansa. Kamu ikut denganku. Asalkan kamu ikut denganku. Pekerjaan anak, kehidupan yang kamu inginkan. Aku akan memberikannya semua padamu. Sulang, bisakah kamu berhenti berhayal? Apa hakmu memberikan kehidupan yang aku inginkan? Besok malam Song yang akan menjadi tuan rumah pesta dansa. Aku sudah setuju menemaninya.
menemanimu ke pesta dansa. Jangan-jangan kamu bahkan tidak bisa membelikanku gaun. Ternyata 20 tahun yang terpendam. Di hadapan Song Yang hanyalah segenggam pasir. Kenangan yang sangat berharga bagiku, badai yang kita hadapi bersama. Sekarang terlihat seperti kamu hanya mengalah. Bagaimana dengan gaun ini? Oh ya, CEO baru dari grup Sega. Siapa sebenarnya dia? Perusahaanmu bahkan menyuruhmu mengadakan pesta dansa khusus untuknya. Dia, katanya, adalah legenda di grup itu. Dulu dia sendirian menciptakan model bisnis Sega. Dan ketika perusahaan akan go public, dia keluar dari Sega dan meninggalkan Eropa. Katanya dia memiliki saham terbesar di grup itu. Entah bagaimana, tiba-tiba dia setuju untuk kembali tadi malam. Nanti aku akan memperkenalkanmu padanya. Ayo. CEO Song, lama tidak bertemu. Kalau bukan karena CEO baru ini, tidak tahu kapan bisa bertemu lagi. CEO Yang, kamu terlalu serius. Kali ini, kembali ke negara ini terutama untuk menyambut CEO baru. Tapi kita masih punya banyak waktu, banyak waktu. Tapi dia orang yang hebat, sayangnya. Saya belum pernah punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Saya harap CEO Song bisa memperkenalkan saya dengan baik. Orang yang selalu siap membantu. Saya pasti akan memperkenalkan. Sulang. Kenapa kamu sampai di sini? Kalau tidak sampai di sini, bagaimana bisa melihat kalian berdua? Sangat mesra. Saya akan menjelaskan nanti di rumah. Acara seperti ini bukan tempat yang tepat untukmu. Cepat pulang. Sulang. Tidak terlihat beberapa hari. Berdandan seperti orang. Tahu ini acara apa? Acara ini, kenapa saya tidak bisa datang? Pesta dansa pribadi hari ini. Khusus untuk CEO baru grup Sega. Kamu siapa? Bisa diundang ke pesta dansa seperti ini. Bahkan tidak punya pasangan dansa. Mungkin kamu hanya menyusup ke sini. Presiden baru. Bagaimana kamu tahu? Ya sudah tentu. Saya diutus khusus oleh grup. Datang khusus untuk menyambut presiden baru. Pesta dansa malam ini adalah yang saya selenggarakan. Dari nada bicaramu, saya kira kamu adalah presiden baru itu. Sulang, di acara seperti ini kamu bicara sembarangan. Bisa membuat keluarga kita kena imbasnya. Lianer, di acara seperti ini, bukan sembarang orang bisa masuk. Nanti kalau presiden baru datang, lihat orang yang tidak jelas di sini. Kalau dia tidak senang urusan Ivan. Kamu dengar tidak, jangan buat keributan di sini. Masa depan Ivan lebih penting. Atau harga dirimu yang palsu itu. Cepat pulang, kalau tidak kita cerai. Siapa berani ribut di pesta dansa Sega? Siapa berani ribut di pesta dansa Sega? Saya Direktur Jianzhong Industries. Pesta dansa sudah berlangsung sesuai keinginan Anda. Presiden Sega Group Wilayah Eropa. Juga salah satu senior di Sega Group. Semua tenang. Jangan terburu-buru. Song Yang, siapa yang menyuruhmu membawa orang yang tidak jelas ini masuk?
Sekarang saya akan mengusirnya keluar. Saya bilang kamu suruh dia keluar. Dia adalah teman dansa saya. Tunggu sebentar. Dia adalah istri saya Chen Lian. Sulang, kamu tidak ada hak bicara di sini. Saya juga tidak tahu bagaimana orang ini bisa masuk. Kamu bilang dia adalah istri kamu. Lalu kenapa dia juga teman dansa Songyang? Kami sudah berteman lebih dari 20 tahun. Karena dia mengundang saya ke sini, saya tentu harus memberinya muka. Chen Lian, saya juga sudah memintamu jadi teman dansa saya. Apakah selama bertahun-tahun kita menikah? Di hatimu tidak sebanding dengan dia orang luar. Sulang, ini acara apa? Kamu yang sehari-hari tidak ada kerjaan, apa yang lebih penting dari Songyang? Lianer, masih ada banyak orang yang melihat. Usir dia saja, panggil orang. Dia tidak pantas berada di sini. Apalagi dia bahkan tidak punya pasangan dansa. Saya bisa menjadi pasangan dansanya. Dia juga tidak berani. Sekarang kamu cepat pulang. Pulang dan tunggu saya kembali. Saya masih bisa berbicara baik-baik denganmu. Kalau kamu masih tetap di sini dan membuat keributan, besok kita bercerai. Saya yang membuat keributan. Sulang. Setiap hari saya berusaha mempertahankan rumah tangga ini. Berusaha membuatmu puas, tapi kamu. Selain curiga, apa yang telah kamu berikan padaku selama ini hidup yang layak. Saya datang hari ini untuk masa depan Ivan. Saya hanya meminta jangan halangi saya. Apakah itu sulit? Saya benar-benar lelah, saya sudah muak. Chen Lian. 20 tahun lalu kamu menangis dan mengatakan padaku, menginginkan rumah tangga yang tenang. 20 tahun ini saya hidup dengan baik. Kamu pikir saya hanya membuang waktu? Tidak. Saya menunggu kamu untuk melihat kembali rumah tangga ini. Tapi sekarang apa yang ada di matamu? Ini sebenarnya saya persiapkan untuk orang yang saya cintai. Tapi sekarang, ini sudah kehilangan makna aslinya. Sekarang saya memberikannya padamu. Sulang, apa maksudmu? Chen Lian. Semua konsekuensi hari ini. Karena kamu sendiri yang melakukan kesalahan. Saya yang salah. Apa kesalahan saya? Saya berkeliling untuk Ivan. Untuk masa depan yang lebih baik saya bekerja keras. Bagaimana denganmu? Selain curiga, apa yang bisa kamu lakukan? Kalau yang kamu maksud dengan berkeliling dan bekerja keras adalah bersamanya, maka kamu benar-benar sudah bekerja keras. Kalau begitu, kamu selalu mengancam cerai. Maka kali ini saya akan mengabulkan keinginanmu. Sulang, saya peringatkan kamu. Jangan membuat masalah saya secara resmi mengundang Lianer sebagai pasangan dansa saya untuk menghadiri pesta. Kamu sampah, tak punya uang dan status. Pantasnya kamu mengajak Lianer bercerai. Songyang ini urusan keluarga mereka. Jangan ikut campur. Aku dan Lianer memang saling mencintai. Dulu berpisah karena terpaksa. Sayangnya, sekarang ada yang tak tahu menghargai. Berada dalam kebahagiaan, tapi tak menyadarinya. Aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi saksi bagiku. Lianer, maukah kamu kembali padaku? Ya Tuhan, ini kisah mengharukan pria sukses. Mencari cinta sejati. Kalau saja, di usiaku ini, ada yang mau seperti ini padaku. Aku pasti akan bersamanya. Dia kan sudah punya suami. Lalu kenapa? Song kaya dan romantis. Juga terawat baik. Tidak seperti beberapa orang, jorok dan tak berguna. Mungkin malam ini lepas baju, bau badan.
Siapapun tahu harus memilih siapa. Lianer, momen ini sudah lama aku persiapkan. Serahkan cincin ini sambil menyatakan perasaanku padamu. Su, kamu benar-benar tak akan menghentikannya. Menghentikan. Di mata semua orang, aku seperti mobil bekas. Tua dan rusak, mungkin bocor oli. Tapi bagiku, kamu mobil antik. Lianer. Banyak orang melihat. Meskipun agak tua, tetap memancarkan pesona yang memikat. Kamu juga mengolok-olokku. Sulang, di saat seperti ini, kamu masih bisa tertawa. Baik. Karena kamu begitu mati rasa, jangan salahkan aku mempermalukanmu di depan umum. Ingat pilihanmu, jangan menyesal. Lianer. Di lebih dari 20 tahun hidupku, aku sudah membayangkan momen ini berkali-kali. Aku pasti akan menyayangi Ivan seperti anakku sendiri. Selama kita bersama. Aku percaya, tak ada lagi yang bisa memisahkan kita. Lianer. Lihatlah, semua orang sedang memberikan ucapan selamat kepada kita. Sulang benarkan. Ini ada 5 juta, ambillah dan tinggalkan Lianer. Sulang, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Asalkan kau pergi sekarang. Aku bisa menganggap tidak ada yang terjadi. Kau bisa menganggap tidak ada yang terjadi. Aku tidak bisa. Ya, itu benar. Lianer hanya akan bahagia bersamaku. 5 juta ini cukup untukmu mencari orang biasa dan menjalani sisa hidupmu, istri sendiri direbut. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Pria, ketika mencapai usia tertentu, tanpa uang sulit untuk menikmati kasih sayang wanita. Lima juta. Sulang, apa yang kau lakukan? Kau sudah berapa umur? Kau pikir dirimu keren seperti ini? Uang ini. Dia memberikannya untuk menjauhkanmu dariku. Bagaimana? Kau pikir aku harus menerimanya? Tapi kau tidak bisa merobeknya. Ini 5 juta. Kau tahu berapa lama keluarga kita harus menabung untuk mendapatkannya? Orang seumuranmu masih saja bertindak gegabah. Kau pernah lihat 5 juta? Mungkin seumur hidupmu kau tidak bisa membayarnya. Beberapa orang tidak mengerti dunia ini. Konsep perbedaan, beberapa orang, 5 juta. Cukup dengan melambaikan tangan. Tapi beberapa orang, mungkin satu keluarga, seumur hidup tidak bisa mengumpulkan setengahnya. Sudah tua. Terlalu gengsi dan menderita. Karena kau sudah setuju dengannya, maka urusanku. Tidak perlu kau pikirkan lagi, 5 juta ini. Entah aku habiskan. Atau aku bakar. Masih ada hubungannya denganmu. Kau. Lianer, selama ini kau salah memilih orang. Lihatlah dia, bertingkah seperti orang yang tidak jelas. Tidak masalah, jika kau kasihan padanya. 5 juta ini, tidak perlu dia kembalikan. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Setelah kamu sudah membuat pilihan, maka aku juga tidak ada lagi yang perlu ragu. Kamu lihat, apalagi alasan aku untuk menolakmu. Tidak menyangka akan seperti ini. Kamu adalah perwakilan grup untuk menjemput presiden direktur. Ini, apakah ada kesalahan? Aku baru saja bertemu dengannya 2 hari lalu. Dia hanya seorang kurir. Bagaimana mungkin dia adalah presiden direktur grup Sega? Hari ini aku akan memperkenalkan dengan resmi. Ini adalah presiden direktur baru kami di grup Sega. Mungkin banyak yang hadir di sini tidak terlalu mengenal Tuan Su. Tapi di dalam grup Sega kami, tidak ada yang tidak menghormatinya. Bisa dikatakan tanpa Tuan Su, maka tidak akan ada grup Sega seperti sekarang.
Dulu juga Tuan Su, sendirian, berhasil menguasai seluruh pasar Eropa. Sayangnya, 20 tahun yang lalu, dia meninggalkan grup Sega yang hampir go public, dan datang sendiri ke kota Su. 20 tahun yang lalu. Bibi. Lianer. Aku sudah menunggu teleponmu ini. Sudah menunggumu selama 3 tahun. Sekarang aku datang ke kota Su tanpa apa-apa. Apakah kamu tidak akan menolakku? "20 tahun yang lalu Tuan Su juga demi kamu. Meninggalkan segalanya, selama bertahun-tahun ini. Setiap kali grup Sega menghadapi kesulitan, dia selalu mengambil alih kendali, tapi dia selalu beralasan keluarga. Menolakku, kali ini aku untuk meyakinkannya. Sengaja datang dari Prancis ke kota Su. Benar juga, orang tidak bisa dinilai dari penampilannya. Kalian wanita, mudah sekali terpesona. Aku tahu sekarang aku seharusnya tidak terlalu senang, tapi aku tetap ingin berterima kasih pada Nona Chen. Kamu, yang mengembalikan Tuan Su ke Sega. Aku percaya di bawah kepemimpinan Tuan Su, grup Sega akan bisa berdiri kembali di puncak dunia. Bagaimana kamu bisa menyembunyikan ini dariku begitu lama? Aku tidak pernah bermaksud sengaja menyembunyikan apapun darimu, semuanya sudah berlalu. Sekarang kamu sudah tahu semuanya, kan? Apa maksudnya sudah berlalu? Bukankah kamu sudah memilih dia? Aku tidak bisa. Berbagi kamu dengan orang lain, aku memberimu kesempatan. Bukan seperti ini, Sulang. Su. Kamu. Sekarang aku akhirnya tahu, mengapa kamu selalu tidak bisa mengundang Tuan Su. Grup seharusnya tidak mengirimmu ke sini. Jika grup tidak mengirimnya ke sini, aku juga tidak akan menyetujui permintaanmu, mungkin. Semua di dunia ini sudah ditakdirkan. Lalu menurutmu, bagaimana dia harus ditangani? Bagaimana dia harus ditangani? Bagaimana? Baru saja kau masih bermewah-mewah. Menyuruhku pergi dari sisinya. Su Zong, Anda bercanda. Su Zong, aku benar-benar tidak tahu bahwa Anda adalah. Aku yang tidak tahu diri. Ya. Tidak perlu, sebagai pasangan dansanya. Dia masih mengharapkanmu, bisa membantu anakku. Istriku, harapannya padamu sangat tinggi. Sulang. Kamu tidak perlu bersikap sinis di sini. Jelas-jelas kamu selama ini tidak berusaha. Kalau bukan untuk kelulusan Divan, bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Aku tidak perlu memohon padanya. Sulang. Kamu sebenarnya bisa melakukan semua ini. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku sudah merencanakan semuanya untuk Ivan. Kamu, yang tidak pernah bertanya padaku. Kamu tidak percaya aku punya kemampuan ini. Atau kamu menerimanya di hatimu. Aku tidak akan pernah bisa menyainginya. Chen Lian. Kita bercerai saja. Tidak. Sulang, kamu selalu bilang, relakan segalanya untukku. Tapi selama ini, apa yang sudah kamu lakukan untukku? Anak, dari kecil diurus oleh ibuku. Pekerjaan, kakakku yang mencarikan untukmu. Kamu bilang datang ke Susiti tanpa apa-apa. Aku juga menemanimu hidup tanpa apa-apa. Aku juga seorang wanita. Aku juga ingin romantis. Aku juga ingin hidup enak seperti yang orang bilang. Tapi aku hanya seorang wanita. Yang bisa kulakukan hanya ini. Bagaimana denganmu?
Nona Chen. Saat kau memimpin kami semua untuk bekerja keras di Eropa, dia hampir mengorbankan segalanya untuk Sega Group, mengeluarkan semua tenaga dan pikiran. Tapi dengan satu telepon darimu, dia langsung kembali ke Suzhou tanpa ragu. Tepat saat perusahaan akan go public, apa yang dia korbankan untukmu? Bukan hanya kekayaan yang besar, tapi juga jerih payah seumur hidup seorang pria. Dan dia tidak hanya sekali berkata padaku, jika dia bisa bersama orang yang dicintainya. Dia hanya ingin menjalani hidup yang sederhana dan biasa-biasa saja. Karena menurutnya, itulah cinta yang selalu dia impikan. Itulah esensi kehidupan. Tapi orang yang dia cintai, selalu kamu. Tidak perlu banyak bicara lagi. Karena hari ini adalah pesta dansa. Mengapa tidak menari denganku? Dengan senang hati. Apakah aku benar-benar salah? Bagaimana mungkin? Kantor pusat baru saja mengeluarkan pemberitahuan. Dewan direksi akan mencabut penunjukanmu. Karena di Eropa, mereka tidak mengizinkan orang Tionghoa mengendalikan langsung kepemilikan saham perusahaan. Sepertinya, Apakah ini benar? hari ini, mari kita akhiri di sini. Apakah kamu dengar? Chen Lian, apa maksudnya? Dia sudah ditekan oleh pimpinan grup. Sudah tidak bisa kembali ke grup, apa yang kamu takutkan? Song Yang. Kurasa kamu salah paham. Kita hanya teman sekelas dulu. Dan aku hanya ingin meminta bantuanmu untuk urusan Ivan. Tapi kamu baru saja setuju denganku. Maaf Song Yang. Masalah kita dulu sudah lama berlalu. Sekarang, aku sudah punya keluarga sendiri. Tapi dia baru saja bilang akan bercerai denganmu. Sulang. Aku tunggu kamu di rumah. Lianer, apakah ada kesalahpahaman antara kita? Song Yang, kamu mau apa? Maaf, aku juga tidak tahu kenapa hal ini bisa terjadi. Tidak apa-apa, dia juga tidak salah. Sudah bertahun-tahun berlalu. Para pemimpin berganti satu demi satu. Banyak orang di dewan direksi yang tidak tahu siapa aku. Tapi aku rasa hanya kamu yang bisa menyelamatkan grup Sega. Karena grup Sega dulu didirikan oleh tanganmu sendiri. Sudah berlalu selain kamu. Sepertinya sudah tidak ada yang ingat lagi. 1 minggu, beri aku waktu 1 minggu. Aku pasti akan memberikan jawaban padaku. Sekarang akan kembali ke kantor pusat. Baik, tapi sebelum pergi, aku masih ingin merepotkanmu. Tolong carikan pekerjaan yang baik untuk anakku. 1 minggu, apakah kembali atau tidak? Chen Lian, antara kita. Sudah saatnya ada akhirnya. Sudah, kembali cepat, cuci tangan dan makan. Ini hidangan terakhir. Ayo cicipi.
Suami mulai sekarang tugas memasak. Akan kuserahkan padamu. Tidak masalah mulai sekarang. Pekerjaan dapur jadi tugasku, kamu tinggal menikmati saja. Kamu yang bilang ya. Sulang. Aku tidak makan. Makanlah sedikit, temani aku bicara sebentar. Enak tidak? Sudah lama tidak makan masakanmu. Rasanya masih sama enaknya seperti dulu. Aku sudah selesai makan. Sulang. Bisakah kita tidak bercerai? Bisakah kita tidak bercerai? Dunia ini bukan seperti yang kamu inginkan. Kita sudah berumur, hal yang sudah terjadi. Yang bisa kita lakukan hanyalah menerimanya. Aku tahu. Aku tahu akhir-akhir ini aku terlalu dekat dengan Song Yang, tapi itu hanya untuk Ivan agar bisa mendapatkan pekerjaan yang stabil sungguh. Tidak apa-apa, aku mengerti. Semuanya untuk anak, mempertahankan hubungan yang baik. Itu seharusnya. Suamiku, sejak penunjukanmu sudah dicabut. Mungkin lebih baik kamu tinggal saja. Kita hidup dengan baik, ya. Saya berjanji akan menjaga jarak dengan Song Yang. Saya akan meneleponnya sekarang. Halo, Lianer. Saya baru saja ingin meneleponmu. Song Yang, saya meneleponmu untuk menjelaskan dengan jelas. Saya punya keluarga. Kita harus menjaga jarak dari sekarang. Lianer, apa yang kamu bicarakan? Saya sekarang sedang makan bersama Direktur Grup Huamao. Kebetulan, kita sedang membicarakan pekerjaan Ivan. Ivan, jurusan apa ya? Bagaimana kalau kamu datang ke sini? Kita bersama-sama memperkenalkan kepada Pak Xiao. Sepertinya pekerjaan anak kita sudah ada jalannya. Suamiku, Saya sudah bilang, pekerjaan anak kita. Saya yang akan menyelesaikannya, kamu tidak perlu. Lianer. Halo, Lianer. Sulang, saya tahu kamu juga selalu mengkhawatirkan masalah Ivan. Tapi kamu sekarang tidak seperti dulu. Song Yang, kalian di mana? Saya akan datang sekarang. Sulang, tunggu saya kembali. Kita akan berbicara dengan baik. Chen Lian, kamu baru saja mengatakan. Dan langsung melupakannya, kamu masih tidak percaya padaku. Hari ini akhir pekan, bangun pagi sekali. Saya membawakanmu sarapan. Sulang, kamu tahu tidak, pekerjaan Ivan sudah ada jalannya. Saya tahu. Kamu tahu, kalau begitu, kamu tidak marah padaku lagi. Pekerjaan anak kita sudah ada jalannya, mengapa saya marah padamu? Sulang. Kemarin malam, saya tidak ingin pulang. Karena Song Yang mabuk, saya berjanji. Saya hanya membantunya membersihkan, saya tidak menyentuhnya.
Dia mabuk, apa hubungannya denganmu? Sulang, kamu juga tahu. Dia kembali ke susu, hanya saya satu-satunya temannya. Baik, saya mengerti. Dan, dia juga mabuk karena pekerjaan Ivan. Jadi saya yang merawatnya. Saya hanya ingin membalas budi baiknya. Jangan marah lagi ya. Saya tidak marah, pekerjaan anak saya. Sudah saya atur dari tadi. Jadi, tidak ada yang berhutang budi padanya. Ini. Baiklah, kalau kamu bilang itu kamu yang lakukan. Ya kamu yang lakukan. Kamu tidak percaya juga tidak apa-apa. Saya percaya, itu. Saya pikir hari ini, kita sekeluarga makan bersama. Lihat. Ini juga jarang-jarang. Saya pikir. Mengundang Song Yang juga. Kamu ingat apa yang kamu katakan padaku tadi malam? Saya ingat, tentu saja saya ingat, ini karena Song Yang membantu menyelesaikan masalah pekerjaan Ivan. Tenang saja, saya janji, setelah makan hari ini, saya pasti akan menjelaskan dengan jelas. Saya bilang, pekerjaan anak saya. Sudahlah, terserah kamu. Sulang, beberapa hari ini, sikap saya sudah sangat rendah. Kamu masih mau bagaimana lagi? Kamu tidak perlu seperti ini, mau apa? Ya lakukan saja. Kamu. Sedikit ke sini, sedikit ke sini, sedikit. Ya, begitu baru pas. Kan cuma makan. Kenapa harus serius begitu? Ini semua ibu yang beli. Dia bilang keluarga jarang-jarang berkumpul makan bersama. Ingin membuatnya lebih formal. Sudah hampir waktunya, cepat cuci tangan siap makan. Cepat cuci tangan. Pergi. Ini kan Ivan. Paman Song. Ya, Song kecil, cepat masuk duduk. hello Tant. Datang. Ya, Aduh, lihat kamu ini Song kecil. Sebenarnya, kami yang mengundangmu makan. Terima kasih banyak ya, datang aja kok bawa-bawa hadiah. sopan santun tetap harus dijaga. Lagi pula, hubungan aku sama Lianer, barang-barang ini. Cuma sedikit ungkapan terima kasih, ambil aja. Lihat tuh si Xiao Song, cara dia bergaul. Benar-benar nggak ada tandingannya. Nggak kayak orang-orang tertentu. Tamu udah sampai di depan rumah. Sapaan aja nggak tahu. Mama. Ayo duduk semuanya. Xiao Song, sini-sini Xiao Song. Duduk dulu, duduk dulu. Terima kasih Tante. Sulang, duduk. Song Yang. Iya, Masalah Ivan, tetap harus terima kasih sama kamu. Ayo Ivan, cepat hormat sama Om Song. oh iya, terima kasih Om Song. Nggak apa-apa buat aku sih. Cuma hal kecil. Aku nggak kayak orang-orang tertentu. Nggak punya kemampuan, tapi terus terbuai. Sama kejayaan masa lalu. Lagian Ivan kita juga memang cukup hebat, kalau nggak. Wajahku sebesar apapun nggak bakal cukup. Oh iya, tadi malam. Punggungmu sakit ya? Duh, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan? Salahku semua. Kamu nggak seharusnya kasih penjelasan ke aku. Bukan kayak yang kamu pikir. Kemarin dia kebanyakan minum. Aku nahan dia terlalu berat. Aku nggak bisa seimbang. Jadi jatuh ke punggung. Bener kan Song Yang? Ah iya bener. Duh salahku semua, kamu tahu di Susiti. Cuma Lianer yang mau ngurusin aku. Dari depan ke belakang, sibuk semalaman. Aduh ngomong apa sih, Xiao Song? Kamu sama Lianer kan udah kenal. Lagi pula, kamu juga begitu perhatian sama mereka berdua. Kalau kamu ada masalah, suruh Lianer ngurusin kamu. Itu sudah seharusnya. Tante, memang begitu. Tapi ini takut ada yang iri, nanti. Zalahin Liana. Sudah Song Yang. Makan sayur. Iya, Hari ini sebenarnya aku mengajakmu untuk makan bersama. wah Lianer sudah lama sekali ya. Kamu masih ingat? Aku paling suka makan labu. Kamu coba deh manis banget.
Suamiku, hari ini aku pengen makan bubur labu. Boleh ya? Hmm, gimana? Manis banget. Kamu coba deh. Aku alergi parah sama labu. Oh ya udah. Sulang, maksudmu apa sih? Kamu nggak suka makan. Kamu nggak perlu ganti mangkok. Siapa yang kamu jijikin? Sulang. Aku tahu kamu nggak senang aku ajak Song Yang ke rumah. Song Yang juga tahu, tapi dia bisa ikhlas dan duduk makan bersama kamu dengan baik. Kamu kenapa nggak bisa? Aku ngapain sih? Sulang, kamu kok bisa ketawa? Kamu punya hati nggak sih? Ya ampun, Lianer. Sulang. Aku tahu kamu nggak senang belakangan ini, tapi 2 hari ini aku sudah cukup baik sama kamu kan? Aku selalu mengalah sama kamu, selalu nanya kamu. Kamu mau aku gimana lagi? Iya. Kamu memang selalu nanya aku. Tapi pendapatku pernah kamu dengerin nggak? Ya. Dia memang membantu anak kita menyelesaikan masalah pekerjaan kita. Harusnya kita berterima kasih sama dia kan? Sudah-sudah, Lianer, ya ampun, salahku. Hari ini, aku seharusnya nggak datang. Lianer, kalau ada kejadian kayak gini, kamu ajak aku makan. Aku sudah senang banget. Mungkin acara kayak gini di rumahmu. Aku sebagai orang luar memang nggak cocok di sini. Hei Song, kamu duduk dulu. Aku mau lihat siapa yang berani nggak ngizinin kamu datang. Ya ampun, ayah. Paman Song sudah kasih aku pekerjaan. Pekerjaan yang layak, setidaknya kamu harus memberi dia sedikit harga diri. Jadi, siapa di antara kalian yang bisa memberitahu saya? Apa yang sudah saya lakukan? Saya bahkan mau menyendokkan makanan untukmu, kamu malah ganti mangkok. Kamu masih bertanya apa yang sudah kamu lakukan. Apakah kamu tidak tahu? Saya sangat alergi terhadap labu. Kalau dimakan, bisa mati. Bisakah kita makan dengan tenang sekarang? Bisa. Tapi kamu juga tidak perlu bersikap seperti itu ke Lianer. Bicaralah dengan baik. Urusan keluarga kami, bukan urusanmu. Sulang, kamu ngapain sih? Kamu lihat dia malah ngambek. Seorang pria dewasa. Mama, cukup, jangan bicara lagi. Song Yang, saya dan Sulang selalu jujur satu sama lain. Saya pikir kita sebaiknya menjaga jarak dari sekarang. Chen Lian, kalau kamu bisa mengatakan ini, kenapa tidak bilang dari dulu? Sulang, kamu mau ngapain sih? Sulang, kamu ngapain sih? Ini Sulang. Kamu mau ngapain kamu? Kamu mau mukul orang ya? Gila banget. Ayah. Saya peringatkan kamu, jangan macam-macam. Aduh. Kamu bilang sebotol minuman jelek. Kamu malah bungkus pakai kertas. Botol minuman ini diproduksi saat kita menikah. Disimpan sampai sekarang, tadinya ingin dibuka saat ulang tahun pernikahan emas kita. Tapi saya pikir, mungkin kita tidak akan sampai saat itu. Aduh, kamu ini mau ngapain lagi sih? Minumannya lumayan.
Kita sudah menikah berapa tahun? 20 tahun. Untuk kenangan 20 tahun kita. Ini maksudnya apa? Besok pagi, ketemu di depan kantor catatan sipil. Kita urus perceraian. Cerai. Ayah, Tidak. Sulang. hei Lianer. Sulang. Kamu di mana? Selama ini, pertama kali aku melihatmu begitu bersemangat mencariku, tapi itu setelah aku memutuskan untuk bercerai. Lianer, tunggu aku. Lianer, pakailah sesuatu. Jangan sampai kedinginan. Lianer, dia sudah mau bercerai denganmu. Mengapa kamu masih ingin mencarinya? Song Yang. Aku tidak ingin bercerai dengan Sulang. Lianer, percayalah padaku. Kita akan hidup bersama, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Percayalah padaku. Song Yang. Aku pikir kamu salah paham tentang hubungan kita. Lianer, apa yang kamu katakan? Lianer. Sulang, kamu tahu tidak? Lianer, semalam mencari kamu, seperti lalat tanpa kepala mencari kamu semalaman. Cuaca seperti ini kamu tahu tidak? Dia bahkan tidak memakai jaket, sampai akhirnya pingsan karena kedinginan. Chen Lian, jelas-jelas kamu tidak menghargai aku. Sekarang mau bercerai, mengapa kamu menyiksa dirimu sendiri? Sulang. Bisakah kita tidak bercerai? Kalau kamu tidak enak badan, kamu bisa pulang sekarang. Beristirahatlah dulu. Kita bisa urus suratnya lain kali. Sulang, kamu masih laki-laki tidak? Lianer sudah seperti ini, kamu masih bisa menyakitinya. Baik. Hari ini urus. Sertifikat cerai ini meringkas 20 tahun waktu kita. Chen Lian. Kita bertemu lagi kalau ada jodoh. Sulang. Apa? Ada sesuatu bisa kamu janjikan padaku. Selama aku bisa, aku akan berusaha melakukannya. Ivan ulang tahunnya beberapa hari lagi. Selama ini kita tidak pernah menemani dia merayakan ulang tahun dengan baik. Aku ingin. Bisa nggak kamu bareng aku? Rayain ulang tahunnya dengan baik. Oke, aku akan datang. Beberapa hari ini. Jaga dirimu baik-baik. Ivan juga udah gede, sama siapa? Biarin dia yang nentuin sendiri.
Lianer, tenang aja. Selama aku ada, nggak bakal biarin Ivan ninggalin kamu. Dua 20 tahun ini. Terasa kayak mimpi. Hei, Dasi, kamu ada di rumah nggak? Aku mau tinggal di sana beberapa hari. Kamu balik buat apa sih? Kamu nggak punya hati. Aku balik ambil barang-barang. Pergi sana, pergi. Pergi sana, pergi. Mama, biarin dia masuk aja. Dia udah ninggalin keluarga ini, kamu masih belain dia. Barang-barangmu ada di kamar tidur. Semua udah aku siapin. Terima kasih. Lihat aja dia kayak serigala berbulu domba. Dulu datang ke Susiti nggak punya apa-apa. Kamunya yang maksa nikah sama dia. Lihat aja sekarang. Nyusahin kamu setengah umur, mau cerai lagi. Baik miskin maupun kaya. Baik sehat maupun sakit. Aku akan selalu mencintaimu. Menghargaimu. Sampai maut memisahkan. Sulang. Ada apa lagi? Kenapa? Kamu ada rencana apa ke depannya? Jalanin aja dulu, pindah dulu. Sebenarnya kamu nggak perlu buru-buru pindah. Lagian kamu juga nggak ada tempat tinggal. Nggak ada rencana apa-apa ke depannya. Mending tunggu kamu siap dulu, baru pindah. Aku udah bilang, aku pergi tanpa bawa apa-apa. Rumah, tabungan semua buat kamu. Karena kita udah cerai. Lebih baik aku segera pindah. Kenapa kita bisa sampai seperti ini? Aku pergi. Wah mas, cuma segini barangnya. Iya. Sudah 20 tahun cuma segini. Gak apa-apa, kalau kurang bilang aja. Barang-barang gue udah lengkap semua. Makasih ya Dasi. Ah, gak usah sungkan, butuh apa bilang aja. Gak masalah.
Wah, mewah banget ini. Kalau bukan ulang tahun fan, mana bisa kita lihat? Acara segede ini. Suifan, Ada apa Tang-Tang? gak nyangka keluarga kamu sayang banget sama kamu. Cuma pesta ulang tahun kecil-kecilan. Tapi sampai diadain di restoran Baichuan. Yifan, Ibu, kamu datang. Halo Tante. halo. Ibu, kenapa hari ini ulang tahun di sini? Yifan, ulang tahun kamu hari ini. Itu semua persiapan dari Om Song. Beneran? Terus Bapak gimana? Ibu sama Bapak. Bapak kamu. Ivan. Selamat ulang tahun, makasih Om Song. Ini hadiah buat kamu, lihat suka gak? Ini, Porsche. Iya, Ini terlalu mahal. Yifan masih muda, gak bisa terima hadiah semahal ini. Ivan bentar lagi kerja. Punya mobil. Buat kerja juga lebih gampang, Panamera. Anak muda, siapa yang gak mau punya mobil bagus? Kita dulu gak bisa, sekarang bisa kasih ke anak. Gak usah pelit, makasih Om Song. Udah keluarga, gak usah sungkan. Nanti lulus kuliah, aku kasih yang lebih bagus lagi. Tang-Tang nanti. Aku bawa ini jalan-jalan sama kamu. Oke, Suifan, keluarga kamu baik banget sama kamu. Tapi siapa dia? Kok bisa sebaik itu sama kamu? Dia anaknya Mama. Anak. Suifan, siapa lagi ini? Pakaiannya gitu aja datang. Lihat barang yang dia bawa, kayaknya dari pasar Loa. Dapat dari situ. Selamat ulang tahun. Terima kasih ayah. Anak sendiri yang ulang tahun. Cuma dikasih barang murahan begini. Total kekayaan suka lumayan. Kenapa nggak tega ngeluarin uang buat anak sendiri? Kenapa gak suka hadiah dari ayah? Nggak, buka aja, iya. Buka aja, lihat apa. Hadiah pusaka dari ayahmu. Paman ini aja ngasih mobil mewah. Dia kan ayahmu, pasti hadiahnya nggak kalah bagus. Cepetan buka biar kita bisa lihat. Iya cepetan lihat, cepetan lihat. Beneran cepetan buka. Yifan, acara ulang tahun kali ini spesial. Tapi ayah mau kamu ingat, sebagai seorang pria. Harus punya tanggung jawab, ayah kasih hadiah ini. Supaya di masa depan, kamu bisa memilih jalan yang benar, dan mengambil tanggung jawabmu. Ivan ulang tahun. Cuma dikasih barang jelek begini, mungkin. Itu lukisan atau kaligrafi berharga. Dia bisa kasih apa yang berharga, mungkin. Cuma barang sembarangan dari pasar loak. Kenapa? Takut hadiah ayah nggak ada harganya. Enggak. Ini nasihat dari ayah. Hahaha, Ayah ini. Semua orang. Anakmu ulang tahun, cuma dikasih begini. Masak sih jadi ayah. Sulang maksudmu apa? Nggak ada uang buat beli hadiah ya udah. Kamu bawa barang nggak jelas begini, sengaja ya? Kalian ngerti apa? Ini namanya punya nilai. tapi tulisannya kelihatan kuat. Mungkin karya seorang master. Gadis ini lumayan jeli, tapi ini bukan karya master. Lalu siapa yang nulis? Aku yang nulis. Hahaha, Yifan, kamu ngapain? Cuma lukisan jelek kok. Berapa, bilang aja. Aku ganti. Ambil. Nggak mau. Aku suruh ambil. Rusak gimana, barang jelek gini. Dibakar aja nggak worth it buat kayu bakar, Ivan. Hari ini ada Om Song di sini, ada apa? Om dukung kamu.
Ini urusan bapak dan anak, kamu ngapain ikut campur? Urusan keluarga kalian, aku nggak mau ikut campur. Tapi sekarang kamu dan Lianer sudah cerai. Kalau urusan Ivan, aku pasti urus. Dia anakku, gimana ngajarin? Urusanku. Ayo. Ivan, aku tanya kalau aku jadi bapakmu nanti, kamu mau nggak? Song Yang. Kamu ngapain? Jangan libatkan Ivan dalam urusan kita, dan aku sudah bilang berkali-kali. Aku mau. Ivan, beneran. Oke. Kalau gitu nanti setelah aku nikah sama mamamu, kamu ikut marga Song gimana, Suivan? Kamu gini, kamu nggak merasa bersalah sama bapakmu yang udah besarin kamu? Besarin, dia sama aku. Jauh lebih baik dari dia. Ivan, kamu tahu kamu ngomong apa? Kayaknya nasihat yang aku kasih tadi. Kamu nggak denger sama sekali. Kamu masih berani sebut lukisan jelekmu itu. Barang apa aja dikasih. Katanya, dikasih orang penting, kayaknya. Kamu masih terbuai sama kejayaan dulu. Lukisan sulang, banyak yang mau. Gimana? Sekarang udah cerai sama Lianer. Udah nggak ada posisi di Sega. Sekarang hidup dari jual lukisan. Nggak apa-apa, kalau kamu nggak punya uang. Bilang aja, aku kasih sedikit. Udah cukup buat kamu. Langsung kasih uang gini, terlalu menghina. Maaf, Song Yang bilang, aku ingin ulang tahun Ivan. Kau baik-baik saja. Bagaimana cara mendapatkan uang? Aku pikir kau akan mengambil beberapa juta. Kenapa kau benar-benar tidak ingin Neo? Itu tidak cukup. Lupakan saja, aku tidak melihat uang ini. Jadi kau kaya. Kaya akan merayakan ulang tahun putranya. Tidak ada hadiah yang layak. Apakah kau seorang ayah? Ingin mendapatkan apa yang Anda inginkan. Dapatkan dengan tangan Anda sendiri. Tidak ada yang bisa melindungi Anda. Jika Anda tidak punya uang, Anda tidak tahan untuk membelanjakannya. Katakan sesuatu yang terdengar. Saya belum mampu. Kau bilang kau punya uang. 5 juta saya. Saya pikir Anda lupa. Kau bilang kau punya uang? Buktikan. Cek yang kau robek adalah 5 juta. Apakah kamu kembali? 5 juta kan bisa. Hei, dari akun saya. Beri aku 5 juta, Kita sudah sampai di kota. kalian. Ya, Dewan dengan suara bulat memutuskan. Atau terserah Anda. Penunjukan presiden seluruh grup Sega mulai berlaku hari ini. Kami sedang dalam perjalanan untuk mengadakan upacara suksesi. Aku akan mengirimkan tempat untukmu. Kau datang langsung. Ada hidung dan mata. Juga akun Anda 5 juta. Jika kau benar-benar memiliki kemampuan. Sedangkan untuk ibu dan anak Lianer, apakah Anda menderita dan menderita? Sulang hari ini ulang tahun anaknya. Jangan berpura-pura. Yi mulai di depan teman sekelas. Kau tidak ingin aku mengembalikan 5 juta saat kau menerima uang. Aku berharap kau bisa tetap. Apa sikap saya? Seseorang memberi saya uang. Aku senang sudah terlambat. Kau benar-benar bisa mengambil uang ini. Sayang sekali. Uang 500 juta yang Anda minta sudah masuk. Bukannya kamu sudah kembali ke Eropa? Benar, saya sengaja datang untuk menyambut. Nona Henteyiten, kenapa kalian ada di sini? Kalian adalah. Saya adalah kepala wilayah Amerika Selatan dari grup Sega, Hente. Saya adalah Kepala Wilayah Asia Pasifik, Ito Saori. Kami menyiapkan pesta penyebutan untuk Tuan Sulang. Tapi Tuan Su tidak kunjung datang. Tak disangka, Tuan Su ada di sini. Mereka semua mendengar kabar bahwa Anda kembali ke grup Sega, dan sengaja datang ke kota Su untuk menyambut Anda. Saya mendengar cerita Tuan Su, dan perlahan-lahan mencapai posisi saya sekarang. Karena Tuan Su sudah kembali ke Sega.
Tentu saja saya harus datang untuk menunjukkan rasa hormat. Keluarga Anda sedang mengalami masalah, saya pikir. Tidak ada yang lebih cocok menjadi istri dibandingkan wanita dari negara Sakura. Ini semua adalah wanita bangsawan dari negara Sakura, muda dan cantik. Jika Anda tidak puas dengan semua ini, saya juga bersedia menjadi pendamping yang baik untuk Tuan Su. Nona Yiten, tidak perlu bercanda seperti ini. Saya sudah meninggalkan Sega lebih dari 20 tahun, banyak informasi. Sudah ketinggalan zaman, bahkan. Saya tidak terlalu mengenal kalian berdua, semoga ke depannya kita bisa bekerja sama dengan baik. Tidak berani. Saya yang harus belajar dari Anda. Bukannya kantor pusat sudah menarik kembali penunjukan Anda. Setelah dipertimbangkan oleh Dewan Direksi, Anda sudah menjadi Presiden Direktur Grup Sega. Bagaimana mungkin? Bagaimana kita bertiga muncul di sini bersamaan? Apakah itu tidak cukup membuktikannya? Su Yifan, ayahmu benar-benar hebat. Dia ternyata adalah Presiden Direktur seluruh Grup Sega. Tapi, kenapa dia menyembunyikannya dari keluarga kita selama ini? Tuan Su, dana yang Anda butuhkan. Jika Anda masih memerlukannya, mohon beri saya kesempatan. Saya bersedia memenuhi semua kebutuhan Anda. Berusaha mendapatkan simpati Tuan Su hanya dengan uang. Hente, perhitunganmu benar-benar cerdik. Di perjalanan kemari, orang saya memberitahu, hari ini adalah ulang tahun putra Anda. Saya sengaja menyiapkan hadiah. Su Yifan, ayahmu benar-benar hebat. Tidak perlu terlalu formal. Ternyata hari ini adalah ulang tahun putra Anda. Cepat siapkan beberapa hadiah. Ah, tidak perlu repot-repot. Ini hanya sekadar ungkapan hati. Tolong jangan ditolak, Pak Su. Baiklah. Ambil. Apa ini? Mobil yang dia berikan padamu. Tenang saja. Jika dia membeli hadiah dengan uangnya sendiri, mobil itu pasti akan diberikan padamu. Meskipun saya tidak setuju. Di usiamu yang masih muda, sudah mengendarai mobil sebaik ini. Tapi saya juga tidak akan begitu saja menghilangkan hakmu untuk menerima hadiah. Apa yang kamu bicarakan? Hanya 1 juta. Saya tidak peduli. Oh, benarkah? Sulang, saya rasa kamu hanya membalas dendam. Saya sudah bekerja keras untuk perusahaan selama bertahun-tahun. Apakah ini cara kalian membalas budi? Sulang, kamu baru saja kembali. Song yang mungkin masih bisa membantumu. Chen Lian, kita sudah bercerai, urusanku. Tidak perlu kamu khawatirkan. Ini kelalaian saya sebelumnya, Song Yang. Menggunakan uang perusahaan, memakan aset perusahaan, memanfaatkan posisi di Departemen Investasi untuk menerima suap. Semua buktinya ada di ponsel saya. Song Yang, kamu masih punya apa lagi untuk dikatakan? Emerson, kamu tidak boleh jatuh. Kami akan membawamu kembali ke Eropa. Di sana, kesalahanmu akan dihukum. Demi bertahun-tahun saya bekerja keras untuk perusahaan. Lepaskan saya. Selama masa jabatan saya terlalu mempercayaimu, sehingga kamu menjadi tidak terkendali. Sekarang Emerson telah kembali ke grup Sega. Pria sepertimu tidak boleh dibiarkan tinggal. Saya tahu, kamu tidak akan dengan mudah melepaskanku. Tapi pernahkah kamu berpikir, perusahaan bukan hanya milikmu sendiri? Apa maksudmu? Saya beritahu kamu, saya punya orang di atas. Jika kamu ingin membawaku kembali ke Eropa, tanyakan dulu, apakah orang di atasku setuju? Apakah yang kamu maksudkan adalah... Ya benar. Dulu waktu kamu masih kerja aja nggak berani ganggu dia. Gimana, kamu pikir sekarang udah ada baker? Langsung bisa tantang dia gitu? Song Yang bilang dia, siapa sih sebenarnya? Aku pengen tahu, siapa yang berani ganggu orangku? Mr. Luofuta, Mr. Su. Kamu keren banget ya, baru datang. Langsung mau ganggu orangku. Dia namanya Luo Fute. Sekarang dia wakil presiden di Sega Group. Pengen banget jadi presiden, pengaruhnya di perusahaan. Juga besar banget, tapi karena posisimu di Dewan Direksi, nggak bisa digantikan. Jadi Dewan Direksi memutuskan, menyerahkan posisi presiden ke kamu. Selamat ya, Mr. Su. Kembali ke Sega, aku perkenalkan diri dulu. Nama aku Luo Fute, dari Sega Group. Wakil presiden. Emer Luofute, aku juga udah dengar nama kamu. Cuma nggak nyangka, Emer Luofute. Hari ini juga datang ke Su City. Mereka semua datang sebagai wakil presiden. Nggak datang juga nggak sopan kan. Sejak masuk Sega, aku terus dengar cerita tentang kamu, Emer Su. Prestasi gemilangmu haha.
Di Sega udah 18 tahun. Dan dengar ceritamu selama 18 tahun, hari ini lihat langsung. Emersu emang nggak bisa dinilai dari penampilan. Sudah berlalu, kerja selanjutnya. Harap Emer Lofute bisa banyak bantu. Bersama-sama berkontribusi untuk grup. Kalau aku nggak mau, Kalau kamu nggak mau, mungkin wakil presiden wilayah Eropa harus diganti orang lain. hahaha. Jabatan level wakil presiden. Hanya Dewan Direksi yang punya hak angkat dan turunkan. Kamu cuma punya hak di bawah itu. Aku udah 18 tahun di Sega. Apa aja udah aku alami. Kamu yang udah tua 20 tahun lebih. Seharusnya udah pergi. Tapi anehnya orang-orang di Dewan Direksi percaya sama kamu. Kayak percaya Tuhan, hari ini aku pengen tahu. Kamu punya kemampuan apa, sampai bisa pecat orangku? Sulang, tadi kamu kan masih sombong? Hal-hal anjing. Hei, Tuan Su tidak bisa mengatakan apa-apa. Ini mengerikan, setelah kita. Tapi kita harus bekerja sama. Sepertinya Mr. Lofute adalah Baoding hari ini. Jika aku tidak bisa melindungi mereka, lalu mengapa saya mendapatkan pijakan di perusahaan? Orang setia apa yang bisa saya lakukan untuk saya? Dan di posisinya, tidak banyak yang bersih. Sangat bagus. Panggil Dewan. Biarkan mereka mengganti wakil presiden ini. Mr. Su, Anda ingin merobek wajah saya dengan saya, jangan lupa. Jika Dewan tidak memiliki genta, setelah itu, Anda akan kehilangan dukungan saya. Aku tak peduli. Dewan mengatakan diskusi singkat. Hahaha. Aku menghabiskan 18 tahun di Sega. Sejak kau meninggalkan seluruh pasar Eropa. Aku tidak percaya. Siapa lagi yang bisa duduk di posisi ini? Kecuali anggota Dewan. Semua bingung hahaha. Hei, apa situasinya? Apa yang terjadi dengan Mr. Luofute? Ada kabar dari Dewan yang mengatakan posisi Luofute sudah dipecat. Aku menghabiskan 18 tahun di Sega. 18 tahun kerja keras. Bagaimana mungkin kau? Saya pikir Anda memiliki saham. Tidak tahu apa-apa kalau hari ini. Orang lain di posisi ini untuk memecat Anda. Memang perlu untuk lulus Dewan dan saya. Hanya dengan satu kalimat. Berapa banyak saham grup yang Anda miliki? Apa yang harus saya katakan? 51%. Tidak heran itu. Luofute membaca tentang Anda sebagai kelompok 18 tahun kerja keras. Kesalahan yang dilakukan tidak bertanggung jawab. Ini adalah sindikat untuk kebaikan terakhir. Song Yang, ada yang ingin kau katakan sekarang. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Bawa pergi. Tunggu, aku akui aku. Tapi cintaku pada Lianer tidak kalah denganmu. Jika aku diberi kesempatan lagi, aku pasti tidak akan meninggalkan Lian. Dulu, aku mengorbankan segalanya untuknya. Bukan untuk mendengar semua ini darimu sekarang. Aku menghabiskan 20 tahun. Untuk mencoba masuk ke hatinya, dulu aku pikir, aku sudah sampai di sana, sampai kamu muncul. Dan membuatku sadar, ternyata semua ini hanya hayalanku sendiri. Tidak seperti itu. Kamu bahkan terus-terusan bilang tidak bisa mengandalkanku. Tapi setidaknya kamu masih punya ibumu dan Yifan. Aku? 20 tahun yang lalu. Aku datang ke Sioux City sendirian untukmu. 20 tahun kemudian, anakku malah harus memanggil orang lain ayah. Ayah, aku salah. Kamu hanya tidak ingin kehilangan ayah kaya sepertiku. Sulang, bagaimana bisa kamu bicara seperti ini di depan anak? Jika aku hari ini tidak punya status ini, tidak punya posisi ini, apakah dia akan merasa bersalah? Sulang, Cukup, antara kita. Sejak kamu memilih untuk mengkhianati, sudah berakhir. kalau saja kamu tidak menyembunyikan identitasmu dari kami, tidak akan ada banyak masalah ini. Menyembunyikan. Apakah keharmonisan keluarga didasarkan pada identitas? Aku bicara tentang kejujuran. Kejujuran, lalu kamu, hatimu. Kapan pernah ada padaku? Sudah, aku lelah. Ya sudah, Yifan. Kamu adalah anakku, tapi tindakanmu hari ini membuatku sangat kecewa. Kamu pikir dengan sebutan bisa mengubah segalanya. Hari ini kamu memilih bukan ayah, tapi sebuah keuntungan. Ayah. Aku tahu aku salah. Kamu pikir dengan permintaan maaf bisa menebus kesalahanmu. Tindakanmu hari ini adalah penghinaan terhadap martabat ayah dan juga pelarian dari tanggung jawab keluarga. Ayah. Aku tidak akan memaafkanmu hanya karena ini adalah impulsifmu. Kamu harus mengerti.
Setiap pilihan ada konsekuensinya. Setiap tindakan ada harganya. Karena hari ini kamu memilih Songyang, maka kamu harus menanggung semua akibat dari pilihan itu. Sulang. Yifan masih anak-anak, apa yang ingin kau lakukan? Biarkan dia cari pekerjaannya sendiri. Yang kita butuhkan di grup ini adalah orang yang benar-benar bisa berdedikasi untuk grup. Dengar baik-baik, aku kasih waktu setengah tahun. Cari sendiri pekerjaanmu, apapun pekerjaan yang kau lakukan. Aku harap kau bisa melakukannya dengan sepenuh hati. Dalam tanggung jawabmu, tunjukkan kemampuanmu padaku. Pekerjaan Yifan. Benarkah kau yang atur? Aku sudah bilang berkali-kali tapi kau tak percaya padaku. Semua dia yang bilang padaku. Pekerjaan itu dia yang atur, aku kira. Aku seharusnya tak percaya omongannya. Karena dia Songyang, dia cinta pertamamu. Kepercayaanmu padanya selalu ada di atas aku yang sudah bersamamu 20 tahun sebagai suamimu. Tidak, bukan seperti itu. Kapan kita berangkat ke Eropa? Mungkin tak bisa ke Eropa. Apa maksudmu? Kau serius kantor pusat akan pindah ke Suzhou? Ya Pak Su, Dewan Direksi sepakat. Lingkungan geografis Suzhou dan potensi perkembangannya lebih cocok untuk perkembangan jangka panjang grup, dan ini juga sebagai sambutan untuk kepulanganmu. Ini memang kabar yang tak terduga. Aku yakin di bawah pimpinanmu grup akan menghadapi kesempatan perkembangan baru. Kalau begitu aku akan pertimbangkan lagi rencanaku. Mungkin Suzhou akan menjadi titik awal baru grup. Chenlian, pernikahan kita sudah sampai di ujung, tapi aku tetap ayah Yifan. Aku akan kasih dia kesempatan untuk membuktikan dirinya. Sulang, maksudmu? Jangan salah paham, aku hanya tak ingin anakku karena kesalahan sesaat merusak hidupnya. Benarkah ayah? Ini kesempatanmu untuk tumbuh dan cara menebus kesalahan. Jika kau tak bisa membuktikan kemampuanmu, kau tak perlu panggil aku ayah lagi. Aku mengerti ayah. Aku akan berusaha. Mari kita lihat Chenlian. Jaga dirimu baik-baik. Ayo kita pergi. Sulang. Kau sudah berubah. Mungkin. Orang selalu berubah, terutama ketika menghadapi pengkhianatan dan kebohongan. Sulang, aku tahu. Aku melakukan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki, tapi benarkah kita tidak bisa memulai lagi? Chenlian, kamu pikir semuanya bisa diulang lagi? Kamu sudah merobek hatiku berkeping-keping. Sekarang hanya dengan kata, mulai lagi, kamu ingin menyatukannya kembali. Terlambat. Sulang, aku salah. Aku benar-benar tidak pernah bermaksud menyakitimu. Aku hanya kehilangan arah. Chenlian, kamu ini hanya mencari alasan untuk pengkhianatanmu. Kamu tidak kehilangan arah. Kamu hanya memilih jalan lain, jalan tanpa aku. Sulang, aku. Cukup, aku tidak mau mendengar penjelasanmu lagi. Tindakanmu sudah menjelaskan semuanya. Lalu Yifan. Kita adalah orang tuanya. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Aku tidak akan menyerah pada anakku, tapi itu tidak berarti aku akan memaafkanmu. Masa depan Yifan akan aku tanggung. Tapi dia harus belajar mandiri. Belajar bertanggung jawab. Sulang, aku mohon. Aku mohon. Beri aku kesempatan lagi. Biarkan aku memperbaiki kesalahanku, ya. Chenlian, kamu sudah menghabiskan semua kesempatan yang aku berikan. Sekarang, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Sulang. Ayah. Aku menyesal. Waktu berlalu begitu cepat. Sebentar saja, sudah bertahun-tahun berlalu. Ya, untung saat itu kamu menyetujui kami. Sekarang nilai pasar Sega sudah melebihi 3 triliun. Ini semua berkat kamu. Ayah. Proyek di Australia sudah aku selesaikan. Sega akan segera membuka cabang di Australia. Kerja bagus. Xiao Su, kamu sudah berkembang pesat beberapa tahun ini. Aku rasa
Kamu punya harapan besar untuk mewarisi tongkat estafetmu. Ada apa? Katakan saja dengan berani. Ayah. Saya pikir. Lihatlah ibuku. Ayah. Apakah kamu tidak naik? Kau naik. Hei, ayah, ibuku bilang. Dia memasak untuk kita. Jangan repot-repot. Tidak ada masalah, tidak ada masalah di rumah. Semua sudah jadi. Ayah sudah lama. Apakah Anda masih tidak memaafkan ibu saya? Sudah bertahun-tahun. Apalagi yang harus dimaafkan? Karena orang telah membuat pilihan. Setiap langkah ke depan, mereka membayar pilihannya. Sampai jumpa lagi. Itu hanya membuatnya khawatir. Ayo pergi.